Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kami mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2021. Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Hartini Nara, dan video ini dibuat untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Mari memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan mengingatkan kembali makna esensi pendidikan sebagai nafas kehidupan seorang manusia. Pendidikan merupakan proses pencetakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah dalam pendidikan. Next. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Hesni Hermawati. Yang kedua, Nisrina Anugrawati. Yang ketiga, Septian Dava Nugroho. Yang keempat, Bara Yugit. Yang kelima, Joko Tripamungkas. Yang keenam, Nisa Arifar Nurrahman. Yang ketujuh, Fuad Ansori. Dan yang kedelapan, Syahid Kutsi Al-Mutawakil. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Hesti. Pada Hesti dipersilakan. Oke, kualitas pendidikan di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Indonesia semakin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102, ke-99, ke-105, dan ke-109. Menurut survei Political and Economic Research Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama, Indonesia hanya berpredikat sebagai follower, bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbank bahwa dari 146, Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Year Program. Dari 20.918 SMP di Indonesia, ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program. Dan dari 8.036 SMA, ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program. Apa makna data-data tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia itu? Maknanya adalah jelas ada something wrong dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah masalah mendasar, yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan. Dan yang kedua adalah masalah-masalah cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan dengan aspek praktis atau teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru, dan sebagainya. Alhasil, jika pendidikan kita diumpamakan sebuah mobil, dan mobil itu berada di jalan yang salah, yang sampai kapanpun tidak akan pernah menghantarkan kita ke tempat tujuan. Di samping salah jalan, mobil itu juga mengalami kerusakan dan gangguan teknis di sana-sini. Bannya kempes, mesinnya bobrok, AC-nya mati, lampu mati, dan jendelanya rusak. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa. Yang kedua ada masalah mendasar, sekularisme sebagai paradigma pendidikan. Masalah mendasar, sekularisme sebagai paradigma pendidikan. Jarang ada orang mau mengakui dengan jujur, sistem pendidikan kita adalah sistem yang sekular, materialistik. 20 tahun 2000
3, Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sekularisme itu hanya menolak peran agama untuk mengatur kehidupan publik, termasuk aspek pendidikan. Jadi, selama agama hanya menjadi masalah privat dan tidak dijadikan asas untuk menata kehidupan publik seperti sebuah sistem pendidikan, maka sistem pendidikan itu tetap sistem pendidikan sekular, walaupun para individu pelaksana sistem itu beriman dan bertakwa. Sesungguhnya, diakui atau tidak, sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan yang sekular materialistik. Dari pasal ini, tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia solih yang berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi. Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan justru kurang tergarap secara serius. Hal ini juga tampak pada bab 10 pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas tentang ketentuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mewajibkan memuat 10 bidang mata pelajaran dengan pendidikan agama yang tidak proporsional dan tidak dijadikan landasan bagi bidang pelajaran yang lainnya. Ini jelas tidak akan mampu mewujudkan anak didik yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional sendiri, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan yang sekular materialistik ini memang bisa melahirkan orang pandai yang menguasai sains teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan penguasaan sakofa Islam. Sebaiknya, mereka yang belajar di lingkungan pendidikan agama memang menguasai sakofa Islam dan secara relatif sisi kepribadiannya tergarap baik. Jadi, pendidikan sekular memang bisa membuat orang pandai, tapi masalah integritas, kepribadian, atau perilaku tidak ada jaminan sama sekali. Sistem pendidikan sekular itu akan melahirkan insan pandai, tapi buta atau lemah pemahaman agamanya. Ini adalah output umum dari sistem pendidikan sekular. Sistem pendidikan yang material sekularistik tersebut sebenarnya hanyalah merupakan bagian belaka dari sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sekular, yang juga sekular. Dalam sistem sekular, aturan-aturan pandangan dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja digunakan untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Septian. Ya, terima kasih. Izin melanjutkan. Ketiga, masalah-masalah cabang. Masalah-masalah cabang. Masalah-masalah cabang yang dimaksud di sini adalah segala masalah selain masalah paradigma pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Masalah-masalah cabang ini tentu banyak sekali macamnya. Di antaranya yang terpenting ada berikut. Rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah tinggi kita yang gedungnya rusak. Kepemilikan dan penggunaan laboratorium dan sebagainya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTS, SMA dan MA dan SMK, meskipun dengan presentasi yang tidak sama. Rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya, sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu
merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD atau madrasah ilmiah hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2 pendidikan ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. C. Rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei FGII pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta rupiah. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku atau LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Dengan adanya undang-undang guru dan dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen agak lumayan. Mereka yang diangkat pemerintah kota atau pemerintah kabupaten bagi daerah khusus yang berhak atas rumah dinas. Tapi kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. D. Rendahnya prestasi. D. Rendahnya prestasi siswa. Di dalam laporan tahun ini, Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 100 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya. Dalam skala internasional, menurut laporan Bank Dunia, studi IEA di Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas 4 SD berada pada peringkat terendah. Selain itu, hasil studi The Third International Mathematics and Science Study Repeat tim SSR 1999 memperlihatkan bahwa di antara 38 negara peserta prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk matematika. Yang E, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar, pendidikan nasional, dan Direktorat Jenderal Bimbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi. Murni untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4%. Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi, dan angkatan partisipasi murni pendidikan di SLTP masih rendah, yaitu sekitar 54,8%. Sementara itu, layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Yang F, itu rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbang Depdiknas, adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Empat, solusinya. Solusi masalah mendasar. Penyelesaian masalah mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Ibarat mobil yang salah jalan, maka yang harus dilakukan adalah mengubah haluan atau arah mobil itu terlebih dulu menuju jalan
yang benar agar bisa sampai ke tempat tujuan yang diharapkan. Solusi masalah mendasar itu adalah merombak total asas sistem pendidikan yang ada dari asas sekularisme diubah menjadi asas Islam, bukan asas yang lainnya. Bentuk nyata dari solusi mendasar itu adalah mengubah total undang-undang sistem pendidikan yang ada dengan cara menggantinya dengan undang-undang sistem pendidikan Islam. Solusi masalah-masalah cabang seperti diuraikan di atas, selain adanya masalah mendasar, sistem pendidikan di Indonesia juga mengalami masalah-masalah cabang, antara lain 1. Rendahnya sarana fisik, 2. Rendahnya kualitas guru, 3. Rendahnya kesejahteraan guru, 4. Rendahnya prestasi siswa, 5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, 7. Mahalnya biaya pendidikan. Untuk mengatasi masalah-masalah cabang di atas, secara garis besar ada dua solusi, yaitu yang pertama solusi sistematik. Yang ini solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dengan konteks sistem ekonomi kapitalisme atau mazhab neoliberalisme, yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan, rendahnya kualitas guru. Misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam seperti diungkapkan di atas, sistem pendidikan Islam merupakan solusi mendasar untuk mengganti sistem pendidikan sekuler saat ini. Bagaimanakah gambaran sistem pendidikan Islam tersebut? Berikut uraiannya secara sekilas. Tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, berkepribadian Islam. Ini sebetulnya merupakan konsekuensi keimanan orang Muslim. Intinya seorang Muslim harus memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu pola pikir dan pola jiwa yang berpijak pada akidah Islam. Untuk mengembangkan kepribadian Islam, paling tidak ada 3 hal yang harus ditempuh, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mengembangkan kepribadian Islam yang sudah terbentuk pada seseorang dengan senantiasa mengajaknya untuk bersungguh-sungguh mengisi pemikirannya dengan sakofah Islamiyah dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menguasai sakofah Islam. Islam telah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu berdasarkan takaran kewajibannya. Menurut Al-Ghazali, Islam dibagi dalam 2 kategori, yaitu Islam yang termasuk fardu ain, artinya wajib dipelajari setiap muslim, yaitu sakofah Islam yang terdiri dari konsepsi, ide, dan hukum-hukum Islam. Bahasa Arab, sirah Nabi SAW, ulumul Quran, tahfiz Al-Quran, ulumul hadis, ushul fikih, dan lain-lain. Ilmu yang dikategorikan fardu kifayah biasanya ilmu-ilmu yang mencakup sains dan teknologi serta ilmu terapan keterampilan seperti biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik, dan lain-lain. Yang ketiga, menguasai ilmu kehidupan.
B. Pendidikan Islam adalah pendidikan terpadu. Pendidikan yang integral harus melibatkan 3 unsur di atas. Pada saat yang sama, situasi masyarakat yang buruk jelas membuat nilai-nilai yang mungkin sudah berhasil ditanamkan di tengah dan sekolah atau kampus optimum. Apalagi jika pendidikan yang diterima di sekolah juga kurang bagus, maka lengkaplah kehancuran dari 3 pilar pendidikan tersebut. Kedua, kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Selain muatan penunjang proses pembentukan kepribadian Islam yang secara terus-menerus diberikan mulai dari tingkat TK hingga PT, muatan syak akfah Islam dan ilmu kehidupan diberikan secara bertingkat sesuai dengan daya serap dan tingkat kemampuan anak didik berdasarkan jenjang pendidikannya masing-masing. Pada tingkat dasar atau menjelang usia balik, penyusunan struktur kurikulum sedapat mungkin bersifat mendasar, umum, terpadu, dan mereka bagi semua anak didik yang mengikutinya. Khalifah Umar bin Al-Khattab dalam wasiat yang dikirimkan kepada gubernurnya menuliskan, sesudah itu ajarkanlah kepada anak-anakmu berenang dan menunggang kuda, dan ceritakan kepada mereka adab sopan santun dan syair-syair yang baik. Ketiga, hal di atas merupakan target yang harus dicapai. Pendidikan itu setara nilainya dengan barang tebusan yang seharusnya milik Baitul Mal. Dengan kata lain, beliau memberikan upah kepada para pengajar dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik. Menjelaskan bahwa kepala negara berkewajiban untuk memenuhi sarana hazm. Dalam kitabnya Al-Ikham menjelaskan bahwa kepala negara berkewajiban untuk memenuhi sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat. Imam Ad-Damsyiki telah menceritakan sebuah riwayat dari Al-Wadliyah bin Atta yang menyatakan bahwa di kota Madinah pernah ada 3 orang guru yang mengajar anak-anak. Pada masa kekhilafahan Islam, di antara perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan Masul, didirikan oleh Ja'far bin Muhammad. Pengunjung perpustakaan ini mendapatkan segala alat yang diperlukan secara gratis, seperti pena, tinta, kertas, dan lain-lain. Bahkan para mahasiswa yang secara rutin belajar di perpustakaan itu diberi pinjaman buku secara teratur. Khalifah Islam abad 10 Masehi, bahkan para khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap para penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya. Barang siapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada besar bersamanya, maka dia akan menang. Dan barang siapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya. Juga pengetahuannya yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Hasan Al-Basri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.